Amri ibn Haris ini beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersaudara dengan istri Rasulullah yang bernama Juwairiyah ummatul ummahatul mu'minin, nama Jauriyah. Juwairiyah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Juwairiyah punya saudara abang, itu namanya Amri ibni Harith, itu ayahnya. Amri ibni Harith ibni Abi Darrar, ini ibni Abi Dirar, ini daripada keturunan Bani Mustalik. Jadi orang-orang ini keluarganya Bani Mustalik. Keluarga Bani Mustalik itu keluarga yang cukup dihormati, keluarga yang dihormati dan disegani, maka Banu Mustalik. Jadi Banu Mustalik ini mereka ingin berlawan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi perang Bani Mustalik. Bani Mustalik terjadi pada tahun yang kelima Hijriah. Sudah 5 tahun Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Bani Mustalik ingin menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul dan Nabi terlebih dahulu sudah mendapatkan info tentang mereka akan menyerang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi siapkan pasukan dan Nabi pun mendatangi Banu Mustalik. Akhirnya di pertengahan jalan berjumpalah antara Banu Mustalik dengan kaum muslimin penduduk kota Madinah. Walhasil terjadi perang ketika itu dan menang umat Islam Madinah, menang Rasulullah dan kalahlah daripada Banu Mustalik. Ayahnya itu meninggal dunia ketika perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu menjadi tawanan perang, perempuan-perempuannya, kemudian yang laki-lakinya yang masih hidup jadi tawanan perang. Dibawalah tawanan perang ini ke Madinah, ditangkap jadi tawanan perang. Tawanan perang ini maksudnya sudah menjadi budak, dibawa. Banyak ramai ketika itu, mereka ada 100-an lebih daripada mereka yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Kemudian Juwairiyah ini yang menangkapnya adalah Thabit ibni Qais, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi tawanan perangnya. Jadi tawanan perang. Ketika Juwairiyah merasa radhiyallahu anha dia anak seorang raja, kemudian menjadi tawanan perang, ditangkap, itu agak hina. Akhirnya Juwairiyah tak terima. Juwairiyah ingin menebus dirinya. Cuman dengan apa ditebus? Dengan uang tak punya. Ditebus dengan apa? Berpikir lama. Akhirnya Juwairiyah memberanikan diri untuk datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah ni perempuan cantik yang memang sudah menikah dengan seorang laki-laki musyafa', siapa nama suaminya itu. Kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah sudah pernah mengatakan bahwa Juwairiyah ini adalah perempuan cantik. Siapapun yang melihat daripada Juwairiyah dipastikan akan kena hatinya. Begitu kata Sayyidah Aisyah. Dari golongan perempuan yang banyak memberikan berkah kepada keluarganya, perempuan yang banyak memberikan keberkahan kepada keluarganya, itu adalah Juwairiyah, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi datanglah Juwairiyah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu di rumah daripada Sayyidatuna Aisyah. Jadi kata Sayyidah Aisyah, aku melihat Juwairiyah berdiri di depan rumahku, kata Sayyidah Aisyah. Itu perkara yang maksudnya yang paling aku tak senangi. Jadi Sayyidah Aisyah lah mulai risau ketika Juwairiyah datang ke rumah Rasulullah, ke rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah risau. Ini yang dari dulu tidak aku harapkan. Jadi Sayyidah Aisyah ni memang dari dulu tidak menginginkan jangan sampai Nabi berjumpa dengan Juwairiyah.
Jangan sampai Nabi melihat si Juwairiyah. Memang perempuan cantik, kata Sayyidah Aisyah. Siapapun yang berjumpa dengan Juwairiyah pasti akan terkena hatinya. Begitu. Jadi ketika berjumpa, datang ke rumah Rasulullah, kata Juwairiyah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad," kata Juwairiyah, "aku ini anak seorang raja, Haris ibni Dirar. Jadi bagaimana?" Kata baginda Nabi, "Aku ingin menebus, aku ingin keluar dari tawanan kalian ini." "Silakan saja," kata Rasulullah. "Tapi," kata Juwairiyah, "aku tak punya apa-apa. Aku uang tak punya, harta tak punya apa-apa." Jadi kata baginda Nabi, "Pakai apa engkau nak menebus diri engkau?" Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begini saja ditawarkan Rasulullah, "Bagaimana kalau engkau menikah dengan aku," kata Rasulullah, "kemudian aku bayarkan tebusan perangmu." Kata Nabi SAW. Jadi tawaran itu lebih baik lagi. Tentu mau. Juwairiyah, siapa yang tak mau nikah dengan baginda Rasulullah, orang yang paling mulia daripada segala makhluk yang ada di dunia. Akhirnya Juwairiyah pun menerima, dan Juwairiyah pun menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bayar tebusan perang. Memberi berkah maksudnya, kata Sayyidatuna Aisyah, itu apa? Ketika Juwairiyah masuk Islam, Juwairiyah menikah dengan Rasulullah, pada waktu itu juga Juwairiyah membebaskan tawanan perang Bani Mustalik itu lebih daripada 100 orang. Ya, jadi kata para sahabat, tak mungkin ini kita menawan karib kerabat daripada istrinya Rasulullah. Kalau dulu boleh, ya, tak ada kait mengait kita dengan istri Rasulullah. Tapi hari ini Juwairiyah menikah dengan Rasulullah, tak mungkin kita mentawan daripada menangkap daripada karib kerabat, ada iparnya, ada adiknya, ada, tak mungkin. Jadi bagaimana? Dilepaskan mereka itu disebabkan karena Juwairiyah. Maka itulah Juwairiyah memberi berkah, kata Sayyidah Aisyah. Tidak ada perempuan yang paling memberi berkah kepada keluarganya selain daripada Juwairiyah. Seluruhnya masuk Islam, seluruhnya dibebaskan oleh Juwairiyah, dan begitulah metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditembak cuman yang didapatkan Juwairiyah, tapi manfaatnya lebih daripada 100 orang muslim masuk Islam daripada suku Bani Mustalik. Begitulah kisah daripada Amri ibn Haris ini. Beliau Amri ibn al-Haris ini kakak beradik dengan Juwairiyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelumnya sudah menikah, dan menikah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di usia 20 tahun. Jadi orang-orang Arab itu memang, ya dulu ya, di zaman-zaman jahiliyah itu usia kecil menikah. 7 tahun menikah, 8 tahun menikah. Kemudian setelah menikah itu, ya, memiliki anak, habis karir. Setelah itu barulah Nabi pun masuk, Nabi pun menikahinya. Dulu ada yang mengatakan namanya sebelum Juwairiyah namanya Barra. Jadi Nabi ganti nama Barra dengan Juwairiyah. Kenapa Barra? Kurang enak rasanya Nabi ketika ditanya oleh orang, "Ya Rasulullah, sampean dari mana? Tuan dari mana ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Aku keluar daripada rumah Barra." Jadi kurang enak menyebut Barra. Arti Barra itu kebaikan. Aku keluar daripada kebaikan. Kan tak enak itu. Maka Nabi gantilah nama Barra tadi dengan nama Juwairiyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mulia, ummahatil mukminin, ibunya orang mukmin, meninggal. Nabi Juwairiyah meninggal di usia 50 tahun. Juwairiyah meninggal di usia 50 tahun. Jadi Juwairiyah masih berkesempatan masih hidup selama 25 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Itulah nama sahabat yang bernama Juwairiyah binti Haris Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin, ya. Siapa yang tak mau disematkan gelar Ummahatul Mukminin kepadanya? Itu gelar yang mulia sekali, Ummahatul Mukminin. Jadi Amri ibn Haris, saudara daripada Juwairiyah,
binti Haris ummil mu'minin radhiyallahu anhuma qala. Jadi bapaknya Amr ibni Haris ini, yang Haris itu juga mertua daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi dalam satu sisi Abdullah bin Mas'ud dengan Nabi, kalau bahasa kita apa namanya itu? Bayan apa? Moyan bahasa Aceh. Kalau bahasa Indonesia apa? Hah? Ipar. Bini awak je bininya kakak beradik. Awak je inyo tadi tu. Apa bahasa Indonesia? Sepengambilan. Iyo. Apa bahasa Indonesia itu? Kalau bahasa Aceh moyan. Isteri kita dengan isteri kawan tadi ni kakak beradik. Kita dengan kawan ni sepengambilan. Mayan. Jadi Nabi dengan Abdullah bin Mas'ud mayan, moyan, sepengambilan. Banyak version. Ya, moyan, meyan. Boyan. Banyak lagi boyan lagi ya. Bayan. Nabi dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.